الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, alhamdulillah kita awali jumpa kita saat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk beraktivitas kembali, dan lebih daripada itu Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan siang hari ini. Semoga kita bisa menjaga keimanan kita dengan istiqamah sampai kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita awali dengan berdoa, memohon kepada Allah semoga sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, tetangga, kawan di kantor yang belum beriman sampai dengan siang hari ini, oleh Allah diberikan kekuatan dan kemantapan di hatinya untuk bersyahadat sebelum ia wafat. Ya, dan mudah-mudahan para pelaku maksiat juga diberikan hidayah untuk bertobat sehingga kita sama-sama baik. Itu visi yang kita bangun. Jadi daripada kita berharap orang menjadi buruk, apalagi dengan mencelaknya, akan lebih mulia bila kita mendoakan supaya keburukan itu lenyap dalam kehidupannya dan bersama-sama menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga negeri ini juga diberikan kebaikan oleh Allah. Ya, segera mudah-mudahan kabut-kabut asap di beberapa daerah di Indonesia juga mudah-mudahan Allah perkenankan untuk bisa diatasi, ya, sehingga saudara-saudari kita di daerah-daerah terdampak bisa juga menghirup udara yang nyaman seperti yang kita dapatkan saat ini insyaallah. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita di siang hari ini dengan bahasan kitab Sahih Al-Bukhari, bimbingan langsung melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang cara menjalani kehidupan sesuai dengan pertama, pokok kebutuhan kita sebagai seorang muslim, dan yang kedua, bimbingan kehidupan nyata dalam berinteraksi pada setiap aktivitas yang kita kerjakan dalam hidup. Di sini terangkum 97 bab. Ya, ada 97 bahasan, ragam pembahasan. Ini baru jilid pertama, jadi nanti ada 4 jilid. Ya, ini baru jilid pertama. Nanti di 4 jilid ini ada 97 pembahasan. 97 pembahasan ini dibagi ke dalam 2 bagian khususnya. Bagian pertama terkait dengan pokok keislaman kita. Ada persoalan tentang iman, bagaimana cara menguatkan iman. Ada persoalan tentang pokok-pokok ibadah, bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian ada bagaimana tentang puasa, tentang zakat dan sebagainya. Dan nanti ada juga terkait dengan bimbingan kehidupan sesuai dengan aktivitas kita. Anda yang misalnya profesional di bidang apa? Di pemerintahan nanti ada babul imarah, kitabul imarah. Ya, tata kelola pemerintahan, bagaimana seorang muslim itu membawa spirit keislamannya dalam aktivitas kehidupannya di birokrasi misalnya. Ada lagi misal terkait dengan bisnis, kitabut tijarah. Bagaimana tuntunan bisnis yang benar. Ya, yang ini melewati setiap masa. Jadi tidak berlaku di zaman Nabi saja, tuntunannya terus. Ya, sampai kiamat terjadi pun, jika tuntunan itu dibawa, maka ada jaminan langsung dari Allah dan Rasulnya bahwa apa yang dikerjakan itu lebih dekat kepada kesuksesan. Banyak orang mempraktekkan ini dan dalam bisnisnya tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Ada beberapa turunan-turunan yang cukup menarik untuk bisa kemudian dibawa nilainya sampai ke pertemuan kita saat ini. Anda yang masih kuliah misalnya, atau yang anaknya sekolah, ada khusus kitabul ilmi. Bagaimana cara belajar yang efektif. Ya, cepat paham, mudah ingat, menjaga dari lupa, gitu kan? Dan itu bisa diterapkan dimanapun. Ada rahasia yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Ulama kita dulu, itu tidak pernah pakar di bidang satu keilmuan saja. Itu paling sedikit 3-5 bidang ilmu. 3-5. Ya, jadi mereka memulai dengan hafal Quran dulu. Setelah Qurannya selesai dihafalkan, sholat diperbaiki, itu setelah itu Masya Allah, semua cabang ilmu yang mungkin dipelajari, itu begitu mudah bagi mereka. Bahkan belajar tafsir itu jadi biasa. Tafsir hadis itu sesuatu yang biasa. Yang paling menarik, ada ahli tafsir misalnya, ya, kemudian paham juga matematika. Ada ahli hadis ngerti kedokteran. Ya, bahkan ada dokter yang paham fikih perbandingan madhab. Ya, pernah ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Ya, fi Nihayatil Muqtasid. Ada Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Ya, itu kitab paling populer sekarang
dipelajari juga di masjid-masjid, pengantar kepada perbandingan mazhab. Jadi kalau Anda ingin tahu pendapat ulama-ulama terkait masalah fikih misalnya, ya di bab salat, semua 4 mazhab itu pendapatnya apa saja, dari takbir sampai dengan salam. Di bab taharah, bab zakat, bab puasa, sudah ada terjemahannya sekarang. Warna biru jilidnya, Bidayatul Mujtahid. Itu Bapak Ibu yang nulis itu dokter bedah. Coba bayangkan. Yang nulis dokter bedah gitu. Ada yang ahli matematika, ahli fisika, ya. Nanti Anda akan dengar lah Al-Khawarizmi, Al-Battani, ya, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, ya, dan seterusnya. Itu banyak mereka memulai, tidak banyak orang tahu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Anda akan temukan setelah masuk pada bab itu, saya berikan contoh-contoh. Ya, saya berikan contoh-contoh insya Allah. Sekarang kita masih mulai di bab pertama, yaitu tentang bab pokok tentang keimanan. Ya, Kitabul Iman. Di pertemuan yang lalu kita telah ambil satu hadis, yaitu tentang dasar-dasar penguatan iman dengan judul wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Ini yang telah kita selesaikan di pertemuan lalu. Sekarang kita akan masuk kepada detailnya. Ya, wa huwa qaulun wa fi'lun. Kesimpulannya di pertemuan lalu, iman itu akan nampak dari perkataan dan dibuktikan lewat perbuatan. Jadi ketika kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah dengan lisan kita, maka nanti kalimat itu kalau diucapkan dengan benar akan masuk ke dalam jiwa kita, ke hati. Saya ulang ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kata pembukanya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah diucapkan kalimat ini, 2 kalimat syahadat, maka sah kita sebagai orang beriman. Muslim kita, beriman kita. Karena itu orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, panggilannya dalam Al-Quran berubah. Dari ya ayyuhan nas, hei manusia, nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, pindah ke kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan 68 kali panggilan ini dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ini tanpa batas ya Pak, Ibu ya. Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Karena itu menggunakan kalimat alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dia mencakup semua kalangan tanpa batas. Jadi, kalau sudah kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka masuk kita ke dalam kategori panggilan tadi. Nah, hanya persoalannya, ingat baik-baik, bagaimana kemudian kita mengidentifikasi bahwa kalimat itu benar diucapkan di lisan. Nah, Al-Quran memberikan detil. Kalau Anda ingin lihat orang-orang yang serius mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian masuk dalam kategori beriman, orang itu punya iman dalam dirinya, maka kalimat itu tidak akan terucap saja di lisan, tapi akan masuk ke dalam jiwanya. Nah, kalau sudah masuk ke jiwa ini, nanti dia akan jadi bimbingan dalam kehidupan. Ada sinyal dipancarkan ke seluruh anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, pancaran sinar inilah yang akan menjadi bimbingan seluruh tubuh kita ini, bagaimana beraktivitas dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan fi'lun namanya. Ya, saya tuliskan sebentar ya. Jadi konsepnya begini. Saya ingin Anda paham ya. Saya tidak ingin Anda menghafal. Ya, menghafal itu mudah, tapi memahami, itu butuh perhatian lebih. Ya, sekarang banyak orang menghafal, tapi tidak memahami. Dan itu ketika dibawa dalam praktek ibadah, umumnya nanti melahirkan sesuatu yang tidak nikmat. Maaf ya, maaf, ini sering saya ungkapkan kalimat ini. Ada sindiran halus dalam Al-Quran tapi tajam. Banyak orang sholat, tapi tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tapi hafal. Takbir hafal. Al-Fatihah saking hafalnya kurang dari 1 menit. Ya. Baik. Ruku hafal, sujud hafal, tapi nggak ngerti yang dibaca. Coba ruku nggak paham yang diungkapkan, sujud nggak ngerti yang dibacakan. Ya bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kalau kita nggak paham yang dilakukan? Anda saja bekerja, nggak ngerti yang dikerjakan, kan nggak enak kerjanya. Sekarang kita ibadah menyembah Allah, tapi kita nggak ngerti yang diucapkan. Ya bagaimana bisa khusyuk? Anda menambahkan kekhusyuan, tapi Anda tidak memberi kuncinya. Itu poinnya. Ya. Ini al-iman. Maaf, ini kelihatan? Belum saya tulis ya. Baik. Hanya orang-orang yang kuat iman yang bisa melihat yang belum saya tulis. Ya. Bismillah, iman. Ya.
iman. Sudah Bu, sampai situ saja. Tidak perlu ada echo di belakang. Al-iman ini qaulun, ini konsep dasarnya. Kemudian kedua fi'lun. Oke, qaulun ini perkataan. Jadi wujudnya diucapkan, bentuknya pertama kalimat syahadat. Syahadatin. Syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya simpan dulu sampai sini. Fokus. Ini sudah saya bahas detailnya, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Yang tertinggal nanti tolong lihat tayangan yang sebelumnya supaya saya tidak mengambil waktu terlalu banyak. Nah, kalau ini sudah diucapkan oleh seorang manusia, maka naik status dia muslim, masuk Islam, kan? Kemudian mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim, mukmin. Muslim status keimanannya, mukmin status kalimat itu yang masuk ke dalam hatinya. Di ketika kalimat itu masuk ke dalam jiwanya, sudah hadir dalam jiwa, ini nanti akan jadi sinyal-sinyal yang masuk ke dalam setiap tubuh kita. Bimbingan, rambatan-rambatan. Di pertemuan lalu saya katakan namanya fajar. Ya, fajrun, fajar atau infajar. Jadi kalau rambatan buruk dari nafsu disebut dengan fujur, rambatan baik disebut dengan fajar. Ini nanti akan masuk membimbing ke mata bagaimana untuk melihat, membimbing ke telinga bagaimana untuk mendengar, membimbing ke tangan bagaimana untuk bisa melakukan tindakan dengan tangan sampai ke ujung kaki. Jadi orang yang sudah beriman itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat ini masuk ke dalam jiwanya, maka iman itulah yang akan membimbing semua aktivitasnya. Nah, aktivitas yang dikerjakan dengan iman itu yang dimaksud di hadis ini dengan fi'lun. Ya, fi'lun muassasun minal iman. Pekerjaan, aktivitas, perilaku, sikap, tindakan yang didasari dengan iman. Al-imanu qaulun wa fi'lun. Iman itu mula-mula diucapkan, masuk ke dalam hati. Kalau sudah di hati, di setiap jiwa seorang mukmin, muslim, maka dia akan membimbing tindakan setiap pelakunya untuk berbuat dalam kehidupan. Karena itu, semua tubuh kita saat disebutkan fungsinya dalam Al-Quran, itu rata-rata mengucapkan kalimat iman dulu di awalnya. Selalu diawali dengan kata iman. Yuk kita lihat ya, contoh misal. Dari kepala misal mata dan pikiran. Ya, mata Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina. Imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Iman sudah masuk belum ke jiwa kita? Cek. Bagaimana mengeceknya? Iman sudah ada di jiwa kita. Yaghuddu min absarihim. Kata Allah, cek iman itu ada enggak. Kalau ada, maka iman itu dia akan punya sinyal membimbing ke mata kita untuk melihat yang baik-baik saja. Ketika ada pandangan yang dirasakan, objek yang dinilai oleh iman kita tidak baik, maka iman itu akan memerintahkan kepada mata langsung ghaddul basar. Yaghuddu min absarihim. Palingkan dari situ. Demikian pada perempuan, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati, katakan pada perempuan yang sudah beriman, imannya masuk dalam jiwanya. Yaghdudna min absarihinna, maka iman itu akan memberikan sinyal kepada mata untuk memalingkan dari objek yang tidak layak dipandang menurut imannya. Apa di antaranya? Misal ada pornografi, porno aksi yang terkait zina, ya. Jelas la taqrabu zina, jangan dekati zina. Zina mata ada. Apa itu zina mata? Melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Gambar-gambar yang erotis, pornografi yang jorok, yang macam-macam. Itu kalau ada iman di jawanya, cukup iman saja dalam dirinya, itu pandangan pun gak akan dilihat. Gak perlu nulis disertasi. Mandang aja gak mungkin, mustahil. Memandang aja gak mungkin. Jadi kalau kemudian yang sederhana itu saja kemudian tidak terjadi, maka ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Jelas ya? Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya lihat handphone, buka WhatsApp, media sosial, ada gambar-gambar yang kurang bagus, coba cek imannya masih ada nggak dalam dirinya. Kalau masih ada, itu pasti itu ada bimbingan sanubari dalam jiwanya, sepersekian detik akan mengatakan pada batinnya, jangan lihat, palingkan. Jelas ya? Nah, kalau masih dilihat, berarti ada masalah. Pandangan pertama kan nggak apa-apa, yang dilarang yang selanjutnya. Nah, kalau masih nawar begitu, itu ada tanyakan di imannya. Yo, masuk ke pikiran misalnya, atau turun ke lisan ke pikiran. Quran surah 49, ayat 11 sampai 12.
Iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. La yaskhar qaumin qaum. Lisan kamu tidak akan digunakan pada yang buruk. Mencela yang tidak layak dicela. Gibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bergosip. Wailul lil mukadzibin, jangan berdusta. Jadi kalau ada orang benar-benar beriman, itu ketika dia terpancing untuk berdusta, ada yang memprovokasi untuk berdusta, itu imannya akan hadir di lisannya dan menghambat lisannya untuk mengeluarkan kalimat dusta itu. Dia akan tahan. Nah, kalau masih ada rasa itu, berarti iman masih ada dalam diri kita. Nah, kalau kemudian mudah sekali untuk berdusta mudah, lihat maksiat mudah, kaki melangkah pada yang buruk mudah, ini menandakan ada persoalan serius dalam imannya. Tinggal dilihat saja tingkat penyakitnya seperti apa. Yang paling bahaya, kalau iman itu sudah luntur dalam kehidupannya. Nah, sekarang persoalan selanjutnya, Ustaz, Nabi sendiri mengatakan kadang level keimanan seseorang itu bisa naik turun. Naik turun, naik turun. Yazidu wa yantaqis. Kadang kalau sedang kuat-kuatnya, Masya Allah, jangankan mendengar, baru sekedar ada info mau datang, dia sudah tolak. Jangankan melangkah ke tempatnya, baru mendengar kalimat tempat maksiat itu dia sudah benci. Ini menunjukkan levelnya tinggi. Ya, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Yang sangat tinggi, baru melihat sesuatu, sekilas akan ada maksiat, dia langsung palingkan. Saking tingginya istighfar. Padahal berpaling itu sudah benar, tapi takut masih ada salah. Makanya kata Quran, orang ini seketika langsung beristighfar. Quran surah 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ingat, beda antara kalimat sara'a, wasari'u dengan sa'a, fas'au. Coba buka Quran surah ketiga, ayat 133. Saya agak pelan-pelan sedikit. Bandingkan dengan Quran surah ke 62, ya, ayat yang ke-9, ya, paling kiri sebelah atas. Di Quran surah ke Ali Imran ayat 133 dengan surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, Quran surah 3 Ali Imran paling kanan sebelah atas, ya, ayat 133 ada wasari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah Anda untuk banyak beristighfar, introspeksi, mohon ampun kepada Allah. Sekarang bandingkan dengan Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 paling kiri sebelah atas. Ada? Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah ada sinyal panggilan dari masjid untuk salat Jumat, maka bergegaslah, siap-siap, bersegera untuk berangkat menunaikan salat Jumat. Coba lihat di terjemahan. Yang satu fas'au diartikan bersegera, yang satu lagi wasari'u diartikan bersegera. Kalau terjemahnya sama, kenapa kalimatnya berbeda? Di ayat salat Jumat ada kalimat fas'au, bersegera. Dalam bahasa Arab, fas'au itu bersegera yang diawali dengan persiapan. Seakan Allah ingin mengatakan begini, kalau nanti Anda sudah tahu waktu Jumat, sudah tiba nih, kelihatan waktunya. Jumat 11.42 misalnya sekarang adanya. Ada yang 11.45. Sebagian daerah jam 12. Anda sudah tahu jadwalnya, maka sebelum jadwal itu tiba, fas'au, siap-siap dulu sebelum berangkat. Makanya ada sunnah mandi, wudu yang bersih, pakai minyak wangi, rebutan saat pertama. Karena sudah tahu jadwal Jumat itu kapan. Bukan nungguin khotib naik ke mimbar khutbah kedua. Ngobrol dulu, ini adzan pertama ya, oh ya ntar tunggu adzan kedua. Ini khutbah pertama ya, ntar nunggu khutbah yang kedua. Kadang-kadang di sini khatibnya khutbah, di belakang bikin khutbah sendiri. Bukan begitu caranya, makanya ada sunnah yang lain, motivasinya tinggi. Itulah Jumatan. Tapi perhatikan ketika Allah menyebutkan kaidah istighfar dalam Al-Quran. Kalimatnya berubah dari kata sa'a menjadi kata sara'a. Wasari'u. Ya. Sara'a itu artinya sifat bersegera yang tidak didahului dengan persiapan apapun. Udah jangan banyak direncanakan. Kalau berbuat dosa siang ini, jangan rencanakan malam taubat. Sekarang istighfari. Jangan dosa siang direncanakan taubat malam. Malam bil tahajud supaya khusyuk. Sekarang maksiat dulu, taubatnya malam. Kenapa kemudian kita tidak harus tunda sampai dengan jeda yang cukup panjang? Seketika istighfar kata Allah. Karena boleh jadi harap-harap taubat di pertengahan malam, maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga.
Wafat duhur, rencana tobatnya malam. Itulah kalimatnya menggunakan sara'ah. Nah, kalau kalimat ini dibawa kepada orang beriman, kalau Anda merasakan tingkat keimanan level tinggi, itu belum berbuat maksiat saja, tidak terfikir bermaksiat, baru tak sengaja misalnya seketika lewat, bahkan dipalingkan pun sudah tingkat keimanan bagus. Anda lewat di jalan, alhamdulillah, ada videotron, iklan shampoo, kan? Iklan shampoo sekarang kan yang ditawarkan bukan shampoo-nya, orangnya. Bapak kalau lihat iklan shampoo itu lihat rambutnya, lihat orangnya. Bukan shampoo-nya, tapi rambutnya kan, auratnya kan. Baik, nah sekarang maaf ya, Anda lewat ada videotron, gambar tidak bagus, tingkat keimanan tinggi, Allah. Tak sengaja Anda lihat seketika dipalingkan, itu sudah bagus. Sudah ada iman yang sangat kuat. Tapi kalau ingin lebih kuat lagi, Allahu Akbar. Dia palingkan pun sudah benar, tapi lisannya seketika beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu tingkat sangat tinggi lagi. Tapi levelnya beda-beda. Ada yang palingkan, yang kedua istighfar enggak. Oh, iklan kok begitu amat tuh kan? Terus tuh. Ada yang begitu. Ada yang komentar iklan begitu amat, tapi dilihat lagi. Iklan kok begitu amat, benar. Ada yang istighfar, ada astagfirullah, tapi sambil dilihat, astagfirullah, salah gitu. Ada. Ya. Ada lagi yang memang jauh daripada itu tak terlukiskan. Jarang-jarang ada yang seperti ini, masya Allah, masya Allah. Nah, itu levelnya begitu. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, sekarang ini bahasan kita yang saat ini. Ustaz, kalau kita ingin bertanya pada Rasulullah, melalui tuntunan beliau yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari di kitab Sahih ini, bagaimana cara menaikkan level iman kami supaya naik, dan dia kami jaga supaya tidak turun. Seperti apa kita menaikkannya, dan bagaimana caranya supaya kita mampu untuk tidak menurunkan level keimanan itu. Ini materi yang akan kita bahas dalam pertemuan saat ini. Di kesimpulan yang lalu, yang ini konsepnya akan terkait berkelindan. Karena itu pahami pertemuan-pertemuan di awal, karena akan terkait berkelindan dengan yang selanjutnya pada bahasan-bahasan hadis yang kita kaji. Ada 57 hadis yang kita bahas. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, ya, dalam pembahasan Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Yuk kita mulai bahasan kita. Barusan muqaddimah ya. Bismillah. Bab du'aukum imanukum. Tolong diingatkan saya, insyaallah bulan depan sebelum saya datang, saya akan kopikan dulu ini materi yang dari saya ini supaya saya bagikan dulu. Nanti sebelum datang saya utus staf saya ke sini untuk membagikan, saya copy. Insyaallah diprediksikan sejumlah mungkin yang hadir beberapa di sini. Saya berharap masing-masing punya ini. Jadi begitu saya terangkan, Anda bisa pegang ini, ya. Dan insya Allah saya kopikan dari aslinya langsung, pakai bahasa Arab yang nggak ada terjemahan, ya. Ya, Nabi nggak bisa bahasa Indonesia, gitu kan? Terus Abu Hurairah nggak bisa bahasa Indonesia, Al-Bukhari nggak bisa bahasa Indonesia, kan? Jadi nggak apa-apa, asli original. Jadi kalau ada yang tanya, asli nih original, belajar. Baik, nggak apa-apa. Nanti sambil belajar, maksud saya kalau saya bacakan, Anda lihat di sini, terus sambil belajar bahasa Arab dia belajar, kasih catatan, ya. Terus kalau Anda nanti ketemu teman, belajar apa tadi? Nih, asli, original. Anda terangkan, oh udah bisa bahasa Arab sekarang. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Kaifa haluk? Ya, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama, bagaimana cara menaikkan iman kita dan menjaganya supaya tidak turun. Apa amalan-amalan yang harus dikerjakan? Pertama, bab du'aukum imanukum. Doa Anda itu adalah dasar keimanan atau dasar yang menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab bagian ini akan berisi tentang pembahasan du'aukum, doa yang kita panjatkan, doa yang kita lakukan kepada Allah itu imanukum, merupakan dasar penguatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di amalan yang pertama, kalau kita balik pengertiannya dari kalimat yang paling ujung, kalau kita ingin menguatkan iman kita kepada Allah, maka mulai itu semua dengan amalan yang pertama, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab, ini pembahasan kita sekarang. Du'aukum, ya, du'aukum
imanukum. Ya. Bismillah. Izinnya. Jazakallah khair. Sebelah sini aja. Apa itu doa? Ini kita bahas dulu ya, supaya tidak kita keliru paham. Beda antara nanti pengertian yang selama ini dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti tidak sama dengan pengertian dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a fil lughah, doa itu dalam akar pengertian bahasa Arab termasuk nanti yang disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setidaknya memiliki dua makna utama. Jadi kalau ada kalimat doa ya, dalam bahasa Arab itu maknanya dua. Yang paling pokok, yang paling dasar. Satu, bisa berarti al-iman. Iman, yakin tanpa ragu. Jadi akar kata doa itu sendiri, yang pertama, di doa. Doaun. Ya. Ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa Indonesia seperti ini, doa. Jadi makna yang pertama dia mengandung kata iman. Iman artinya yakin tanpa ragu. Tahan, fokus, pelan-pelan. Masih ingat saat saya terangkan kata iman di pertemuan kita yang awal? Kata iman, akar katanya berasal dari kata aman. Aman berarti tenang, tentram, nyaman, jauh dari kegelisahan. Orang-orang yang beriman itu cenderung akan merasa tentram dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan aman dari siksa atau hukuman Allah saat kembali di akhirat nanti. Nah, apa korelasi antara doa dengan kata iman? Karena iman berasal dari kata aman, maka pengertian yang pertama, orang-orang yang berdoa itu cenderung merasa aman dalam jiwanya, tenang. Jadi kalau Bapak Ibu sedang punya persoalan, ini contoh pengembangan kalimat pertama. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan bikin status, karena itu enggak menyelesaikan persoalan. Maka berdoa. Ya, di alih-alih Anda bikin misalnya status yang baru di Facebook, media sosial, di IG dan sebagainya, persoalan nggak akan tuntas. Kalau Anda ingin setidaknya tenang, solusi belum datang, tapi ketenangan tiba, maka kalimat yang pertama coba berdoa. Karena akar kata doa itu berasal dengan kata iman, seakar. Kata iman sumbernya dari kata aman. Orang yang berdoa cenderung aman, aman artinya tenang. Karena itu orang yang sedang punya persoalan, ketika dia berdoa, walaupun solusinya belum datang, minimal hatinya pasti tenang. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, Bapak sedang punya masalah di kantor, ya ambil wudhu, ngadap kiblat, doa. Ketika Anda berdoa, seketika ketenangan akan tiba. Walaupun solusi belum datang saat itu, tapi tenang itu muncul. Ibu punya masalah di rumah tangga, alih-alih bikin status, ya lebih baik ibu berdoa. Ambil wudhu, ngadap kiblat, minta sama Allah, ya Allah, Engkau titipkan dia kepadaku, bukan pada perempuan yang lain. Ya Allah, berikan hamba, ya Allah, kemudahan-kemudahan. Ya Allah, berikan kenyamanan dalam rumah tangga. Dibandingkan Anda tuliskan kemudian di media sosial, kamu tidak seperti yang aku kira. Aminkan ya, aminkan. Aduh, capek. Paham ya? Nah, ini jadi akar kata doa yang pertama itu maknanya apa? Al-iman. Dari akar ini pula, sebagian ulama hadis ada yang mengomentari kalimat ini ketika diberi judul oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari memberi judul Du'aukum imanukum. Ada yang mengartikan begini, ciri keimanan seseorang itu pertama akan nampak pada doanya. Dia orang beriman itu pasti berdoa. Karena akar kata doa itu iman. Jadi kalau ada orang beriman selama hidupnya nggak pernah berdoa, patut dipertanyakan dia beriman atau tidak. Makanya nanti Allah memberikan pada orang yang selama hidupnya nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Quran surah ke-7 ayat 180. Allah berfirman kemudian, kata Allah, lihat baik-baik, kata Allah, Rabbmu berfirman, ya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan jawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, siapa yang sombong nggak mau berdoa kepadaku selama hidupnya, maka aku akan siapkan neraka jahanam sebagai dasar kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Kenapa? Karena poin yang pertama, doa itu akarnya iman. Jadi kalau orang nggak pernah berdoa selama hidupnya, seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak nggak butuh dengan Allah. Paham ya?
Dan ini bagian yang pertama. Yang kedua, pelan-pelan. Nanti saya turunkan dari sini kaitan dengan pembahasan kita. Yang kedua, doa itu bisa diartikan dengan ibadah. Ibadah. Saya ulang. Bisa diartikan dengan ibadah. Bapak Ibu silahkan coba koleksi, beli kitab-kitab fikih ya. Ini menurut saya sangat penting, apalagi sekarang sudah ada perangkatnya cukup luas, ada aplikasi, ada handphone, biayanya murah. Cobalah sekali-kali pulsa itu dipakai untuk cari bekal akhirat. Bukan cuma bekal dunia aja Pak Bu. Saya mau tanya ya, dari 100 ribu, 200 ribu yang unlimited pulsanya setiap bulan itu, yang ada tagihannya, berapa tagihan dunia, berapa bekal akhirat yang bisa Anda dapatkan dari pulsa itu? Ayo, pulsa internet yang diisi tiap bulan itu, nilai akhiratnya berapa dari situ? Jangan-jangan akhiratnya cuma 10 ribu, dunianya 90 ribu. Hah? Cuman telepon sana sini, ngecek berita, ini itu dan sebagainya. Berapa yang sudah Anda gunakan untuk mendownload kitab hadis yang ada terjemahan bahasa Indonesianya? Berapa yang Anda sudah gunakan untuk mendownload Al-Quran yang Anda bisa baca dalam setiap kesempatan? Sedang di, misalnya mohon maaf, di bis, di kendaraan, sedang di mobil, nggak bawa mushaf, buka aplikasi, baca Quran. Itu pulsa itu ada nggak yang dipakai ke situ? Sehingga ketika pulang ke akhirat ada nilai di situ, ada nggak? Pernah nggak Anda mendownload kitab-kitab fikih? Anda punya target dari sekarang, bulan ini saya pengen belajar sholat yang rapi. Kemudian download misalnya buku-buku tentang sholat, pedoman, tuntunan sholat dari Nabi, sifat sholat Nabi, bimbingan tentang sholat yang khusyuk, bimbingan sholat yang benar. Saya bikin target sepekan pertama, pelajaran tentang berdiri. Di berdiri itu ada iftitah, ada al-fatihah, ada bacaan surat, bagaimana membacakan itu dan saya paham dengan maknanya. Pekan kedua saya belajar ruku sampai i'tidal, pekan ketiga saya belajar sujud sampai duduk di antara dua sujud, pekan keempat saya belajar tahiyat. Selesai sebulan bab sholat. Internetnya ada, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dan semua kegiatan dunia yang punya nilai akhirat itu disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Ada pahalanya. Jadi gimana caranya beli pulsa dapat pahala? Ya, sekarang kan beli pulsa dapat bonus misalnya Goodmax. Dapat pulsa, beli bonus ini. Sekarang cari, beli pulsa dapat pahala akhirat. Makanya sering Anda katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Antara doa dengan tindakan itu sejalan nggak? Jangan-jangan doanya A tapi eksekusinya B. Katanya anaknya pengen hafal Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Coba tanya ya, satu kali tanya deh sama pasangannya masing-masing, atau tanyakan pada kawan atau keluarga, ingin nggak anaknya soleh? Oh ingin, Masya Allah. Nah, terus balikan tanya, kalau Anda ingin anak Anda soleh, kenapa Anda tempatkan di tempat yang membuat dia tidak soleh? Anda ingin anak Anda rajin sholat, rajin puasa, bisa merawat Anda di kemudian hari, minimal bisa menyolatkan Anda, minimal bisa memandikan Anda. Ibu itu yang melahirkannya, Bu, dari kecil. Lahir, mengandung, melahirkan, bapak merawat, cari nafkah. Ketika Anda wafat, anak Anda nggak bisa mandikan Anda. Lantas investasi Anda selama ini apa? Apa pernah Anda nyewa orang untuk mandikan anak Anda? Apa pernah Anda nyewa orang untuk merawat anak Anda dari kecil? Kan cukup saat lahir dibantu, setelah itu Anda yang berikan asinya, Anda yang gendong-gendongnya, Anda yang mandikannya, Anda yang pakaikan popoknya. Kok bisa perjuangan Anda itu selama puluhan tahun, itu untuk nyolatkan Anda aja nggak bisa. Untuk mandikan Anda nggak bisa. Masa dia harus suruh orang lain untuk mandikan Anda? Yang tahu Anda itu kan anak Anda. Yang mahram paling dekat itu kan keturunan kita. Kenapa nggak kita siapkan? Hari ini saya mandikan kamu, besok engkau akan mandikan saya. Hari ini engkau lahir, saya terharu. Besok saya pulang, engkau akan menangisi kepulangan saya. Jadi kalau kita cuma cari dunia, nggak ada beda di iman kita. Kita itu orang beriman. Jadi kalau cuma nyari dunia, yang belum beriman pun bisa. Cuma jadi matematika, ahli fisika, harus. Kan itu. Tapi mesti ada perbedaan dengan kualitas iman yang telah Allah tanamkan dalam jiwa kita. Itu bedanya. Kalau cuma nyari dunia, ya sama aja dengan yang belum beriman. Dan wafat juga. Bukankah ketika meninggal semua akan ditinggalkan? Ya. Dan tolong berikan nasihat kepada diri saya dan kepada anak-anak semuanya di muka bumi ini. Bahwa kita pernah dilahirkan oleh ibunda kita, berjuang dengan kematian, pernah dirawat, pernah dimandikan,
pernah disayang-sayang, pernah ditimang-timang. Lantas satu aja pertanyaan saya, apa yang sudah kita rencanakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebelum kita pulang dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak bab pembahasan tentang keluarga selalu membahas tentang tanggung jawab orang tua kepada anak. Sekarang saya balik, apa kewajiban anak kepada kedua orang tua? Banyak bab membahas tentang orang tua tentang anaknya. Sekarang saya pengen balik, apakah tidak pernah berpikir seorang anak akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana kewajiban dia kepada kedua orang tuanya? Anda mau jawab apa? Hei fulan, saya titipkan kau pada seorang ibu yang sangat sayang kepadamu. Dalam mengandungmu dia sangat menyayangimu. Dalam melahirkan berjuang dengan kematiannya. Kemudian lahir ada bapak yang sangat menyayangimu. Tiba-tiba dia wafat, engkau memandikannya aja tak mampu. Menyewa orang lain, engkau menyolatkannya saja tak mampu. Bahkan kau harus hanya melihat sekedar di belakang saja. Hanya sekedar menyimpan ia ke tempat peristirahatan terakhir di kuburnya pun kau tak mampu. Hanya menatapnya saja di kejauhan. Apa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baik, kembalikan ke sini. Nah, jadi makna yang kedua dari kata doa, itu artinya apa? Ibadah. Karena itu, kalau Bapak Ibu tadi saya katakan, beli buku misalnya tentang sholat ya. Nanti di awal pembahasan akan ada kalimat begini. As-sholatu fil lughati, sholat itu secara bahasa, asal katanya adalah ad-du'a, doa. Saya tanya begini, sholat ibadah bukan? Ibadah kan? Baik, lihat sini. Makna doa yang kedua adalah ibadah. Contoh ibadah itu sholat. Di dalam fikih, sholat itu disebut doa. Nama lain dari sholat, doa. Karena itu dalam sholat, semua yang kita lakukan berdoa. Takbir, baru selesai takbir, sudah doa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ruku berdoa. I'tidal berdoa. Sujud berdoa. Semua yang kita lakukan dalam sholat itu berdoa.